Shalom. Di video kali ini aku mau sedikit bahas tentang yang aku baca tadi. Orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Tuhan Yesus bilang, sebab lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Kita bisa bayangkan unta sebesar apa, lubang jarum sekecil apa. Bahkan Tuhan Yesus bilang, lebih mudah unta itu masuk ke lubang jarum daripada seorang orang kaya. Ternyata kalau dipikir-pikir menjadi orang miskin, yang pasti kalau misalnya teman-teman bisa putar video ini di TikTok, bukan di tahap yang sampai susah banget makan gitu, karena buktinya masih bisa beli kuota untuk nonton video ini gitu kan. Nah, kita berbicara tentang bahwasanya itu suatu keuntungan kalau kita nggak terlalu kaya-kaya banget gitu. Kenapa? Karena orang kaya pasti kayak gini. Mereka pasti berpikir misalnya dia ada yang trading saham gitu. Dia akan berpikir gimana nasib trading sahamnya, apakah naik, apakah turun, apakah, dan waktunya akan banyak tersisa untuk memikirkan itu gitu. Atau mungkin kalau misalnya dia menyimpan uang cash yang cukup banyak di rumahnya, dia pasti akan was-was apakah uangnya akan ada di maling atau segala macam. Dia sedikit tidaknya dia pasti akan memikirkan uang-uangnya. Nah, kalau kita misalnya orang yang miskin, maksudnya nggak terlalu mapan secara finansial, harusnya waktu kita lebih banyak untuk merenungkan tentang Tuhan gitu. Jadi orang kaya tadi, yang tadinya waktu yang digunakan di dunia yang sebentar ini untuk merenungkan firman Tuhan, dia gunakan untuk merenungkan segala harta-harta kekayaannya, memikirkan harta kekayaannya. Nah, kalau kita yang nggak mempunyai harta sebanyak itu, harusnya kita lebih banyak punya waktu untuk merenungkan firman Tuhan, untuk membaca firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Dan kalau kita sering merenungkan firman Tuhan, kita akan semakin bertumbuh gitu. Karena aku sendiri juga ngalamin, aku bukan seorang pendeta, aku belum pernah sekolah teologi. Aku cuma orang yang jatuh cinta sama Tuhan Yesus. Aku baca Alkitab, aku banyak mendengarkan khotbah dari berbagai pendeta. Makanya aku bilang kita bisa ngelihat seorang pendeta yang benar-benar bekerja untuk Tuhan atau enggak gitu. Dan kadang emang nggak salah sih kalau misalnya ada orang minta didoakan sama pendeta, tapi jangan sampai kayak ngebet banget pengen didoain sama pendeta gitu, karena kita sendiri juga bisa berdoa teman-teman. Tadi nggak salah juga minta didoain sama pendeta, soalnya kemarin ada pendeta yang cerita bahwasanya dia sampai kayak mau masuk ke pesawat juga sampai dikejar, pendeta doain aku, padahal itu kan orang lagi buru-buru masuk pesawat gitu. Kayak kamu ngapain, kan kamu bisa doain sendiri, kita bisa doain sendiri gitu. Jangan sampai meminta seorang pendeta mendoakan di waktu yang tidak tepat gitu. Terus perihal masuk kerajaan Allah itu, tadi pagi aku mikir gini, Tuhan Yesus emang, coba bayangkan nanti pas kita udah dipanggil gitu, terus kita ketuk kerajaan surga itu gitu. Karena kita sewaktu di dunia sering berdoa kan itu ngobrol sama Tuhan gitu. Kita sering berdoa, kita sering ngobrol sama Tuhan, kita sering merenungkan firman Tuhan. Nah, di saat nanti kita udah meninggal, kita ketuk kerajaan surga itu. Ini perumpamaan aja, kita ketuk kerajaan surga itu. Tuhan Yesus, ini aku Ayu, aku pulang gitu kan. Tuhan pasti, oh aku kenal suara ini gitu. Aku kenal suara ini, aku sering ngobrol sama yang punya suara ini gitu. Terus pintunya pasti akan dibukain gitu. Dan coba bayangkan, ini adalah sebuah kerajaan. Kalau misalnya teman-teman punya rumah, teman-teman pasti nggak mau kan menampung orang yang tidak teman-teman kenal, nggak tahu itu siapa. Kita pasti nggak mau menampung dia tinggal di rumah kita, apalagi dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, kita mau memasuki rumah Tuhan yang akan kita tempati untuk selamanya. Kira-kira kalau misalnya kita nggak akrab sama Tuhan nggak kenal sama kita, kira-kira pintunya akan dibukain nggak? Nggak mungkin kan. Apalagi nih, coba bayangkan teman-teman ada satu rumah yang mewah nih di dunia ini, misalnya di kawasan Menteng sana, kita ketuk gitu, nggak mungkin pintunya dibukain kan, karena dia nggak kenal kita. Apalagi kita untuk tinggal makan minum di situ, nggak akan mungkin dibukain. Padahal itu masih skala kayak manusia gitu. Ini Tuhan yang sangat agung gitu, kita ketuk pintu rumahnya, nggak mungkin kan kita datang kayak
cuman bengong kayak gini. Kalau misalnya ditanya kamu siapa gitu, kita mau bilang apa? Karena kalau misalnya udah di tahap itu, kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Makanya kalau misalnya teman kita sadari umur itu sebenarnya sangat berharga. Nggak peduli bagaimana. Dulu aku berpikir bahwasanya kalau orang mati secara mengenaskan, aku pikir itu mungkin dia banyak dosa bla bla gitu. Ternyata kalau dipikir-pikir enggak. Buktinya murid-murid Tuhan Yesus lihat kematiannya gimana gitu. Jadi teman-teman, kematian itu tuh suatu hal yang mutlak, yang pasti, dan kita nggak tahu dipanggil kapan dengan cara yang bagaimana. Tapi aku harap di saat kita nanti dipanggil dan kita ketuk pintu itu, Tuhan kenal suara kita, Tuhan tahu siapa yang mengetuk itu gitu. Karena dan aku harap semua yang mengetuk pintu itu akan dibukain pintu sama Tuhan gitu. Jangan sampai waktu kita mengetuk pintu itu Tuhan bilang, kamu siapa, aku nggak kenal kamu gitu. Kayak kebayang nggak sih kita ketuk terus Tuhan bilang, kamu siapa, aku nggak kenal kamu. Dan kita nggak akan dibukain pintu selamanya. Kita selamanya terpisah dari Tuhan. Sedangkan di dunia aja aku udah pernah ngerasain hidup tanpa Tuhan gitu. Itu kayak menderita banget. Kayak nggak ada kebahagiaan, nggak ada kedamaian di dalam hati. Mau masalah apapun tiba-tiba nanti jadi emosi, jadi kesal, jadi marah. Pokoknya bisa marah aja karena apapun itu gitu. Seenggak enak itu hidup terpisah sama Tuhan. Coba bayangkan kita terpisah selamanya sama Tuhan. Aku nggak bisa bayangkan sih hidup tanpa Tuhan itu gimana. Kayak seram banget gak sih? Makanya teman-teman, selagi masih mendengarkan video ini, artinya masih hidup. Selagi kita masih hidup, sebenarnya setiap detik, setiap jam di dalam hidup kita itu berharga tau. Cobalah untuk bertanya sama diri sendiri, hari ini tuh, kalau aku pribadi ya, nanti kayak sebelum tidur aku suka mikir, hari ini tuh aku berbuat dosa apa, hari ini udah ngelakuin apa gitu, ngelakuin apa untuk Tuhan, hari ini mendukakan hati Tuhan enggak gitu. Dan teman-teman tahu nggak, selama aku belajar hidup dalam pertobatan, nggak satu hari pun aku nggak jatuh ke dalam dosa. Setiap hari pasti berdosa, ada aja yang buat aku jatuh ke dalam dosa. Makanya teman-teman, kita nggak bisa tanpa Tuhan Yesus. Nggak ada yang bisa tanpa Tuhan Yesus. Kenapa harus Tuhan Yesus? Karena semua dosa kita udah ditebus lunas di atas kayu salib itu. Jadi kayak yang aku bilang, kita berbuat baik bukan karena supaya masuk surga ya. Karena nggak ada manusia yang nggak berdosa. Nggak ada, semuanya berdosa. Upah dosa adalah maut. Satu dosa pun kita nggak layak masuk surga. Kecuali tadi upah dosa adalah maut. Mungkin satu dosa, dua dosa mungkin kita dimaklumi. Tapi upah dosa adalah maut. Satu dosa pun kita nggak layak. Makanya kita dilayakkan hanya karena Tuhan Yesus. Nggak ada cerita yang lain. Makanya kita belajar. Dan teman-teman, dikit lagi. Dan kalau Tuhan memang penyayang, Tuhan memang pemaaf. Kalau teman-teman kenal bagaimana Tuhan di perjanjian lama, kita nggak akan berani menye-menye untuk berbuat dosa. Kita nggak akan berani bilang, malas baca Alkitab, malas dengarkan firman Tuhan. Nggak akan berani. Makanya kita harus sangat berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah hadir di dunia ini. Kalau mau tahu apa maksudnya gimana Tuhan di perjanjian lama, baca aja di perjanjian lama. Nanti teman-teman bakalan tahu apa yang aku maksud. Oke? Jangan lupa baca Alkitab. Selamat bertumbuh. Shalom.